kasih. Biar Kau berbicara kepada kami dengan kebenaran firman, bahwa kami tidak mendengar manusia, tapi seperti kami bertemu, seperti Musa bertemu dengan Engkau, langsung berbicara kepada kami. Tuhan, kami berdoa biar tidak ada satupun yang di dalam ruangan ini ketinggalan. Mereka mendapat bagian. Not everybody here can lose opportunity, but they get the word of God. Mereka mendapatkan Tuhan berbicara kepada mereka. Oh, jamah setiap orang tempat ini, seperti kami sedang berada di gunung dan bertemu dengan Engkau. Dan biar Kau bukakan bagian yang tidak pernah terjadi dan terjadi di tempat ini. Biar Kau bukakan suatu open and dimension we never experienced before, God. Dan biarlah Tuhan, Engkau berbicara dalam kami lewat Roh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Silakan duduk. Well, hello again. Halo lagi. It is good to be in the house of the Lord. Saya senang sekali untuk berada bersama-sama dengan saudara di sini Tuhan. And it is always good to be in this house of God. Dan luar biasanya, sangat luar biasa itu berada di gereja ini, itu bagi saya suatu hal I yang luar am biasa. always desirous to be here with you. Saya selalu senang untuk berada di gereja ini. It is such an honor and a privilege Satu kehormatan dan satu kebanggaan bagi saya to be here bersama dengan saudara di and sini have a little bit of your time dan minta waktu saudara dalam beberapa waktu and to bring you the Word of God dan today. membawakan kebenaran firman Tuhan. Are you ready for God's Word? Apa saudara siap untuk firman Tuhan? Are you ready to receive what God has for you today? Apa saudara siap untuk menerima apa yang Tuhan berikan? Siap Did you come to the house of God expecting to be changed? Waktu kamu datang ke rumah Tuhan, selalu kamu mempunyai pengharapan untuk melihat suatu perubahan. Amen? Amen. All right, let's get into it. Mari kita masuk. I want to talk to you today about the gifting of God inside of you. Saya mau berbicara tentang pemberian Tuhan yang ada di dalam diri sudah ada dalam diri saudara. I want to ask you a question. Saya mau memberikan satu pertanyaan. Are you living the best life that you can? Apa saudara menghidupi hidup yang terbaik hari ini yang saudara bisa? Are you using everything that is within you? Apa saudara menggunakan segala sesuatu yang ada di dalam saudara? Are you using it just for yourself? Apa saudara pakai? Apa saudara hanya untuk Are you diri using it saudara? just for the house of God? Apa saudara hanya pakai untuk di dalam rumah Tuhan? Or are you using everything that God has given you to make sure that it goes out to a dying world? Apa saudara menggunakan apa yang Tuhan beri dalam diri saudara untuk menolong dunia yang sedang mati? You've been given the absolute greatest gift that God could have ever given you. Saudara diberikan pemberian yang luar biasa, absolut, artinya yang luar biasa dalam diri saudara. That when you accepted Jesus Christ as your personal Savior, Waktu saudara menerima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam hidup saudara, God in turn gave all of Himself to you. saudara tahu Tuhan memberikan seluruh hidupnya kepada saudara, Not just a portion, tidak sebagian, but all of Himself. semua dirinya itu Dia berikan kepada saudara. Ephesians 1:13 and 14 Efesus 1 ayat 13 dan 14. says, after you believe, Setelah Anda percaya, you were sealed with the Holy Spirit of promise. saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus dan janji-janjinya. That word seal, Kata meterai di situ, it means to have a stamp placed upon you. artinya ada step of Allah dalam diri saudara. A stamp of preservation, Dan di mana to preserve and to hold. dan itu adalah tanda di mana Dia mempersiapkan saudara dan Dia memegang saudara. And the seal that proclaims whose you are. Dan meterai itu untuk mendeklarasikan siapa sebenarnya saudara. What God has proclaimed and sealed, Apa yang Tuhan sudah proklamasikan dan Dia meterai He dalam saudara. sealed with the Holy Spirit in you. Perhatikan ini, Dia memeteraikan dengan Roh Kudus yang ada dalam saudara. And it's a constant reminder Itu memberikan saudara harus untuk selalu ingat that we are God's, ini, that we are God's,
Dan We kita are His, kita adalah miliknya, and God is ours. dan Tuhan itu kita adalah milik Tuhan dan Tuhan itu milik kita. Paul went on to say in verse 14. Paul went on and said in verse 14 Dan Paulus melanjutkan dengan ayat 14 that the Holy Spirit is the stamp dan dikatakan Roh Kudus itu adalah stempel atau meterai of our inheritance. sebagai jaminan janji. And is the stamp Dan itu adalah until we are redeemed. dan waktu dia meteraikan itu menandakan bahwa dia sudah menebus sudah. When God purchased you with His blood, Waktu Tuhan membeli kau dengan darahnya di kayu salib, He also purchased your inheritance. dia juga membeli warisan-warisan yang dia memberikan kepada saudara. And this inheritance is for us now. Dan itu warisan itu diberikan kepada kita saat ini. Yes, heaven is another inheritance. Memang kadang-kadang kita berpikir surga itu adalah warisan kita, itu nanti. But He has sealed you with the Holy Spirit, Waktu dia memeteraikan kau dengan Roh Kudus, empowered you with the Holy dan Spirit. dia memberikan kuasa untuk berjalan Roh Kudus lewat saudara. He is your inheritance now. Dan saudara bisa melihat warisan saudara itu sekarang ini. If you are still here, Kalau saudara tetap ada di sini, then you don't have your ultimate inheritance. You're not in heaven, you're still here. jadi kalau saudara ada di sini, saudara tidak akan dapat itu yang di surga, itu kan nanti. And while we are in this earth, Artinya saudara harus tahu alasannya kenapa saudara harus ada di bumi ini. we need power today. Kita memerlukan kuasa We hari need ini. wisdom today. Kita perlu hikmat hari ini. When we're in heaven, Kalau kita di surga, everything will be provided. dan itu sudah disediakan semua, kita nggak We perlu. will no longer need His power. Kita tidak perlu kuasa Tuhan di For surga. He will be our eternal power. Dan karena ada kuasa dalam kehidupan ini, We will no longer need wisdom. kita tidak perlu hikmat di Because surga. we will be face to face with wisdom Himself. Karena kita bertatap muka langsung dengan hikmat itu sendiri yaitu But Tuhan. we need Him today. Tapi kita memerlukan Dia saat ini. This scripture is very similar Ayat-ayat ini sama-sama. to when you put money in a bank. Waktu saudara taruh uang di bank, When you put money in a bank, waktu saudara taruh money atau deposito di and bank, if you leave it there for a longer period of kalau time, saudara tinggalkan begitu lama, you expect to go to the bank and get more than what you put in because of interest. kalau saudara taruh deposito di bank adalah waktu yang lama, kan saudara inginkan dapat uang untuk kembali lebih banyak dari apa yang saudara masukkan. Similarly, God has made a deposit in you. Jadi ingat, Tuhan itu memberikan deposit di dalam saudara. It's the deposit of His power, Dan deposito itu adalah the kuasa. deposit of His majesty, Dan deposito adalah the kemuliaan. deposit of His righteousness, Dan deposito adalah the kebenaran. deposit of His holiness and His blessing. Dan deposito adalah kekudusan dan berkat. It is the deposit of Himself. Dan itu adalah deposito dirinya sendiri yang dia deposito dalam He saudara. has deposited Himself in you and through the Holy Spirit. Dia deposit dirinya di dalam saudara lewat Roh Kudus. And like you expect a return from the bank, Jadi setelah saudara mengharapkan ada uang yang lebih kembali dari bank rumah tadi, He is expecting a return of what He has deposited in you. sama dengan Tuhan, dia mengharapkan sesuatu yang lebih waktu dia taruh di dalam saudara. He expects a return of His investment. Dia mengharapkan ada suatu nilai interest yang kembali ke dalam dia. Your Heavenly Father expects you to use Holy Spirit Dan Bapa di surga mengharapkan kau untuk menggunakan kuasa Roh to Kudus show the kingdom of God to those around you. untuk menunjukkan kerajaan surga di sekitar saudara. You have a responsibility Saudara mempunyai suatu tanggung jawab. to manage and be a steward of the inheritance placed in you. Saudara punya tanggung jawab untuk mengatur dan menjadi penang pelayanan yang baik dalam menggunakan kuasa Tuhan. I want to talk to you this morning Saya akan mengatakan hari ini kepada saudara about a couple of scriptures that uncover our role in God's kingdom. ada suatu ayat yang dalam yang mendeklarasikan tentang kerajaan surga. Do you know that you have a role to play in God's kingdom? Saudara tahukah
bagian untuk saudara main di dalam kerajaan surga. Ada bagian saudara yang saudara mainkan. It's far more than just coming to church. Lebih daripada hanya datang ke gereja tiap hari Minggu. These walls were not built to contain you. Apa gedung ini tidak dibangun untuk menampung saudara aja. These walls were built to give you a refuge Dan ini tempat bangunan ini adalah dibangun atau tempat Tuhan itu untuk memberikan saudara di where you can find your strength dilindungi oleh Tuhan yang saudara menemukan so kesuatu that you can saudara. go back out there. Sehingga saudara bisa keluar ke dunia sana. You are not called just to come to church. Jadi saudara tidak dipanggil cuma hanya datang ke You bagian. are called for so much more. Saudara dipanggil lebih daripada hanya sekedar datang hari Minggu, lebih dari itu. Your Father desires for you to take your place in the body of Christ. Dan Bapa mau di surga mempunyai keinginan untuk saudara menjadi bagian dalam To be an influence to those around you. untuk menjadi orang-orang yang memberi pengaruh kepada orang-orang sekitar. So how do we have a heart that is ready to go? Bagaimana kita punya hati yang siap untuk pergi itu? How do we find our place in the body of Christ? Bagaimana kita menemukan itu di dalam tubuh Kristus? Well, number one, Nomor satu, you must be willing to say yes in this call. pertama saudara harus benar-benar ingin mengatakan ya kepada Tuhan waktu dia In panggil. Luke 9, Di dalam Lukas ayat 9, 59 di dalam 62, 59 sampai kepada 67, Jesus was intercepting different people. Yesus membawa connecting beberapa banyak orang di situ. We only get a few glimpses of what he is saying in these moments. Dan kita bisa dapat suatu gambaran yang kecil tentang apa yang disampaikan di waktu itu. But I can imagine that Jesus was sitting around talking to someone. Saya bisa membayangkan kalau Yesus duduk dan bicara kepada seseorang, And he had this moment dan dia mendapatkan suatu waktu, where he would look at them dan dia melihat mereka secara pribadi in loving kindness dengan kasih yang begitu indah and make an offer. dan memberikan suatu pemberian. And he would say, "Follow me." Dan Yesus katakan, ikuti aku. But, Tetapi, oh, that's a hard word. kata tetapi selalu kita buat alasan tetapi. Itu kata yang berat. Have you ever said "but" to God? Apa kamu pernah mengatakan tetapi Tuhan? Have you ever heard God's voice and your response was, "But God"? Tapi kemudian Tuhan bicara, kemudian kau katakan, aduh tapi Tuhan, saya ada seperti ini. The scripture says that he said, "But he said." Dan dikatakan bahwa tetapi dia katakan, Lord, let me first go and bury my father. dan orang itu katakan, tunggu Tuhan, saya pergi untuk kuburkan bapa saya. And Jesus said to him, Dan Yesus katakan kepada dia, "Let the dead bury their dead. dan dia katakan biar orang mati, But you go and preach the kingdom." tapi kau harus pergi dan khotbahkan itu kerajaan surga. Jesus is addressing cultural requirements. Yesus memperhadapkan mereka suatu permintaan daripada sang muncul. Back in those days, you had to bury the dead very quickly. Dan dalam waktu yang masa lalu orang harus kuburkan orang secepat mungkin. In a very hot environment, the body starts to decompose very quickly. Karena di daerah yang panas, jadi dari tubuh itu akan cepat membusuk, maka mereka harus menguburkan dengan cepat. And culturally, it was a sign of dishonor if you did not bury somebody immediately. Dan itu adalah tanda tidak hormat kalau saudara tidak menguburkan itu keluargamu itu dengan cepat. So there was a strict ritual Dan itu adalah suatu aturan yang sangat strict. that someone was adorned with spices and wrapped in linens. Dan kemudian pada waktu itu orang-orang dia membungkus mayat itu dengan buku-buku atau rempah-rempah. And all of this was a requirement in society. Itu sudah menjadi suatu tradisi dalam society, dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu. So Jesus was expecting social norms and social expectations. Yesus So he was addressing social dan expectations. Yesus memperhadapkan mereka kepada pikiran-pikiran yang secara umum di dalam And budaya. the social expectations that are dead and have nothing to do with God. Dan banyak sekali apa yang mereka lakukan dari bagian dan kultur mereka tidak ada hubungan dengan You must Tuhan. let them go. Dan harus biarkan itu tinggalkan itu. It cannot be the reason that you say no to his calling. Dan mereka
mereka tidak boleh buat alasan waktu mereka dipanggil oleh Tuhan. And the scripture goes on in verse 61. Dan firman itu lanjut kepada ayat 61. And another also said, Dan kemudian yang lain katakan, Lord, I will follow you. ada alasan yang lain, Tuhan saya mengikuti Engkau. But Tetapi, there it is again. dan inilah There it is. yang terjadi. I will follow you. Saya mau ikuti Engkau. But Tetapi, have you ever put conditions on God to his voice? apa saudara pernah membuat suatu kondisi-kondisi yang saudara bicara kepada Tuhan? I've done this. Saya lakukan itu. I've done this recently. Saya melakukan itu. Artinya dalam waktu sekarang ini saya lakukan itu juga. Many of you know because you've heard me speak before. Dan saudara tahu bahwa saya pernah bicara sebelumnya. Back in America, I work as an attorney. Dan balik di Amerika pekerjaan saya itu saya adalah seorang lawyer. So I have a day job. Saya punya pekerjaan setiap hari itu ada hari demi hari. But burning inside of me Tetapi terbakar di dalam hati saya is an ever-present calling to do more for the kingdom of God. tapi di dalam hati saya terbakar itu harus lakukan sesuatu untuk kerajaan surga. I often walk into work Saya jalan ke kantor saya and I ask my Heavenly Father, is this really what you want me to be doing? dan saya tanya Bapa saya di surga, apa ini sungguh-sungguh yang kau melakukan? Saya kerja di kantor setiap kali saya datang. And He keeps confirming, yes, this is where you're supposed to be for now. Dan Tuhan katakan sama saya, bahwa kau perlu, memang ini panggilan yang kau harus lakukan. But my conversation, because of this burning, will continue with my Heavenly Father. Tapi dan itu sesuatu yang terbakar di dalam saya itu membuat saya menjadi terus berbicara dengan Bapa And it saya. goes something like this, Dan saya mengatakan seperti ini. which is great, God. I will do anything you want. Dan saya katakan, Tuhan saya lakukan apa yang kau inginkan. But, Tetapi, tetapi, I just don't want to be a pastor of a church. tapi saya tidak menjadi kepala dari satu gereja. Whenever I say but, Tapi waktu saya katakan tapi, Jesus has a way of having a specific calling. So I got to be careful. Yesus itu Okay, tell them what I just said. Tuhan Yesus itu punya cara sendiri untuk So I memperhatikan. find myself even communicating with God and saying, but God, Dan saya menemukan diri saya waktu saya komunikasi dengan Tuhan, saya katakan, and in these scriptures, tapi Tuhan katakan, I will follow you, dikatakan saya akan ikuti. But- Tetapi, let me go and first say goodbye to those in my house. dan tetapi biar saya katakan salam terakhir sebelum saya pergi. Jesus said, no one has put his hands to the plow and looking back isn't fit for the kingdom. Firman Tuhan bilang orang yang siap membaca dan tidak harus melihat ke belakang. You must have a heart that is willing to lay aside your cultural expectations. Saudara harus punya hati yang mau tinggalkan You must have a willing heart kebiasaan budaya atau hal yang lain. that is willing to push the family pressures that you feel aside. Dan kemudian ada tekanan-tekanan dari keluarga saudara yang berusaha mendorong menahan And saudara. when you hear the voice and the leading of God Waktu saudara mendengar suara daripada to take pimpinan your Tuhan, place in the kingdom, dan itu Allah untuk menggambarkan kerajaan surga, you must have a heart that is willing to say yes. saudara harus punya hati yang ingin mengatakan ya Tuhan. Mark 10:29 Markus 10 ayat 29. says, for sure I say to you, Dan demikian benarlah seperti itu there saya is katakan. no one who has left houses or brothers or sisters Dia seorang yang akan meninggalkan karena ingin meninggalkan rumahnya baik or itu fathers or mothers or wife or children untuk bapaknya atau ibunya atau anak-anaknya or lands atau ladangnya for my sake in the gospel, untuk kepentingan kerajaan surga, you shall not receive 100-fold. tapi dia akan terima 100 kali lipat. Now in this time, Artinya kalau saudara tinggalkan semuanya tadi dan saudara akan terima 100 kali lipat sekarang, kata Yesus. when? Kapan? Now, Sekarang. in this time, Di dalam waktu saat ini. because
dan bersama-sama dengan penganiayaan. I'm not saying it's easy. Saya tidak mengatakan bahwa semua gampang. As a matter of fact, following the voice of God is sometimes the hardest decision we have to make. Dan saudara tahu dalam firman Tuhan itu dia punya waktu susah untuk membuat satu keputusan. Because it's not easy to push against your cultural expectations. Sebab tidak gampang untuk menolak, melawan kebudayaan dan hal-hal yang ada sekitar. It's not easy to push against what your family thinks of you. Dan tidak mudah untuk mendorong atau melawan apa yang dikatakan keluarga kepada It's saudara. not easy to give up your job and answer the call of Jesus Dan Christ. tidak gampang kalau saudara menyerahkan hidup, melepaskan pekerjaan saudara dan And hidup sometimes Tuhan. fear will hold us back. Dan seringkali ketakutan itu menahan kita untuk menarik kembali. But you will receive 100-fold. Tapi saudara terima 100 kali lipat. Now in this time, Di dalam waktu saat ini, when you answer the call of saudara Jesus Christ, menjawab panggilan Tuhan. you should expect Oh, harus harapkan, to receive the empowerment of the Holy Spirit harapkan mendapat kuasa dorongan as a Tuhan. part of your inheritance when you say yes to Dan Jesus. dalam kuasa Tuhan, dan itu ada sesuatu yang membuat saudara akan mendapat warisan yang You should Tuhan berikan. expect to receive His wisdom as a part of your inheritance. Saudara akan menerima hikmat dari bagian daripada You warisan. should expect to receive peace of heart and peace of mind as a part of your inheritance. Saudara akan dapat hati yang tenang, damai, hati dan pikiran yang tenang itu bagian You should dari expect warisan. to receive healing as a part of your inheritance. Saudara akan mendapatkan kesembuhan itu bagian daripada And warisan. yes, you should expect to receive more than enough as a part of your inheritance. Dan juga saudara mengharapkan bisa mendapatkan lebih daripada cukup dalam kehidupan saudara. But you won't experience all of that Saudara tidak bisa mengalami itu. until you respond to the voice that has called you to move forward. Dan dengan cara hanya cuma dengan saudara respon kepada suara yang If you memanggil saudara. hold back and say, but God, Tapi seringkali kita menahan kembali mengatakan, tapi Tuhan. and it is difficult to align our faith and expect His blessing upon us. Jadi sangat susah untuk bergantung pada iman kalau kita masih menahan hal itu. But I can tell you that operating Tapi saya akan beritahu bagaimana in the power of the Holy Spirit dalam kuasa daripada Roh Kudus ini. is the most satisfying thing you will ever experience in this life. Saudara akan mengalami dalam saudara berjalan dengan Roh Kudus akan mengalami sesuatu yang sangat memuaskan dan menyenangkan dalam hidup saudara. You need to take your place in the kingdom of God. Makanya saudara harus ambil bagian di dalam kerajaan surga. And you need to have a heart that will say yes. Tapi saudara harus punya hati yang mengatakan ya. I have a friend with me from America. Saya punya teman bersama-sama datang dari Seattle. His name is Barry. Namanya adalah Barry. Barry is one of my best friends. Actually, here are two of my best friends in life next to each other. Jadi ini sebenarnya Barry ini teman dekat saya, tapi ini sekarang dua teman saya juga ini sudah lulusan. So, Barry is going to give a testimony about saying yes. Dan Barry akan berikan testimoni tentang bagaimana dia mengatakan ya. Hello. Halo. I am not worthy to share this testimony, Sebenarnya but saya I am willing. sebenarnya nggak layak bagikan kesaksian ini, tapi saya inginkan bagikan. Ingin bagikan. In 1990, a man of God named Billy Graham Tahun 99 itu ada orang yang namanya Billy Graham, sudah tahu ya, pemimpin besar. came to the city that Paul and I live in, Seattle, Dan mereka datang ke Seattle, ke kota di mana Paul dan saya tinggal. and he had a revival in the big stadium with 70,000 people, big stadium. Dia ada kebaktian kebang rohani di stadion yang besar yang 70.000 orang umat di situ. And I was sitting in the way up there, way up there back. Jadi saya duduk datang, tapi duduk sangat di belakang, bahkan tersembunyi di belakang paling jauh di atas stadion. And he invited people to come down to the floor Waktu dia setelah khotbah dia minta orang-orang datang ke depan itu di lapangan di bawah di lantai di lapangan besar itu. if they wanted to give their life to Jesus. Kalau mereka mau memberikan hidupnya kepada Yesus.
way down on the floor. Jauh di bawah, saya harus turun daun dan stadion itu sampai di bawah jauh sekali. My mind said, no, no, no. Nah, pikiran saya bilang tidak, tidak, tidak. My feet said, yes, Tapi kaki saya katakan ya, ya, yes. kaki saya katakan ya. No, no, no. Pikiran saya katakan tidak, tidak. Yes. Saya nggak sadar kaki saya itu jalan terus. I ended up on the floor. Akhirnya saya turun sampai di lapangan tadi tuh, menerima Surrounded by people dikelilingi oleh orang-orang. who wanted to pray for me. Mereka mau berdoa buat saya. Saya kaget. Pray for me. Mereka berdoa buat saya. And I asked Jesus into my heart. Dan akhirnya saya buka hati Yesus untuk masuk dalam hati saya. Now, some of you may also struggle with what the brain says and what the heart says. Dan kadang-kadang kita tuh ada yang antara kita ngalamin tuh apa yang otak kita bicara dengan hati kita bicara, kita selalu kemana-mana, selalu ada seperti itu. But my life, it changed. Tapi hidup saya berubah. Before that, Sebelum itu, my prayers would be for the Air Jordan, dulu doa saya itu saya berdoa buat saya bisa dapat itu sepatu fancy Jordan, clothes, air Jordan, sepatu terus baju yang bagus, saya doa aja supaya itu aja. really fancy car, Dan saya berdoa untuk saya dapat mobil mewah yang bagus. that I would win all of the bids in my business. Dan Tuhan saya berdoa untuk saya bisa menang dalam bisnis saya besar. After that moment, Setelah momen saya didoakan depannya, my prayer changed. doa-doa saya itu mulai berubah, saudara. I started praying, being grateful for God. Saya doa itu lebih kata berterima kasih kepada Tuhan. All of the things that God does in my life. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan di hidup saya itu saya rasanya ada aliran ucapan syukur yang selalu saya doakan. And started to pray for the willingness to serve others. Dan kemudian saya mulai berdoa untuk keinginan untuk melayani bapa saya di surga lebih lagi. I started going to a Bible-based church. Dan saya pergi kepada gereja yang benar-benar ajar firman Tuhan. That's where I met Paul. Terus waktu saya ketemu teman saya Paul, And Paul said, we are going down to Seattle to the streets and feed people on Friday night. Paul bilang sama saya, kalau kita tuh setiap Rabu tuh kita pergi ke kota dalam Seattle, kotanya itu untuk kasih makan orang-orang yang di pinggir jalan, homeless. And at first it was like, sure, I'll go. Dan, Yeah, let's have it. dan waktu dengan itu saya langsung, oh ya saya pergi. After a while, Friday night late, Dan waktu demi waktu melewati, kemudian hari Jumat itu lewat, saya datang telat. I'd rather watch Charlie's Angels on TV Waktu itu kan ada film Charlie Angels di TV, itu saya or take a nap. saya bagus film apa namanya nonton Charlie Angels atau tidur. I didn't always want to go. Kadang-kadang saya pengalaman saya tidak ingin untuk pergi ke acara malam Jumat itu. But then I thought about Jesus Kemudian saya waktu berpikir tentang Yesus, at the Mount of Olives. waktu dia berada di Taman Getsemani. I don't think Jesus wanted to go to the cross. Saya pikir waktu malam itu kan dia berdoa, Yesus itu nggak ingin pergi di kayu salib. But I think he knew he had to. Tapi dia tahu benar-benar bahwa itu tujuannya dia harus pergi ke kayu salib. Whether he was tired or not. Mungkin dia capek atau tidak. So that gave me energy to go. Dan waktu saya pikir itu memberikan saya kekuatan untuk pergi hari Jumat itu. Jesus did that, I can do that. Dan saya katakan kalau Yesus dia lakukan itu, saya bisa lakukan. I remember one time, Saya ingat sekali dalam satu waktu dari hari Jumat yang saya pergi, a man would always come to the Friday night dinner on drugs. orang-orang yang datang ke Jumat malam itu yang kita semangat mereka biasanya orang-orang yang adiktif dengan obat. Mereka lagi itu high, Not thinking straight. dan mereka nggak pikir lurus. We prayed for him one night.
dulu kita berdoa kepada mereka, dia hanya satu kali saja. We put our hands on him. Kami taruh tangan di atas dia. We prayed that God is bigger than the drugs. Dan kita berdoa bahwa Tuhan lebih besar daripada apa kekagian dia dengan obat itu. We didn't see him again. Setelah itu kita tidak pernah lihat dia lagi. No idea what happened. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia setelah berdoa terakhir dari sini. Almost 2 years later, Setelah itu 2 tahun kemudian, we're still serving on Friday nights in Seattle. kami tetap lakukan itu setiap Jumat malam itu di Seattle. And that man came back. Dan tiba-tiba orang itu datang kembali. He had work clothes on. Dia pakai baju kerja itu lengkap dari sepatu sampai semua. He was thinking clearly. Pikirannya itu jelas seperti orang yang normal. No drugs. Tidak pakai obat lagi. He said, I found a job. Dia katakan, saya ini bukan saya punya pekerjaan sekarang. I have a place to live. Dan saya ada tempat yang sekarang saya untuk tinggal. Saya sewa tempat. I have hope. Dan saya punya pengharapan. I wanted to come back and tell the other people Kenapa saya datang malam ini? Karena saya mau beritahu orang lain bahwa that there is hope in Jesus. ada pengharapan di dalam Yesus. So one last thing. Sesuatu terakhir yang saya sampaikan. In John 10, Jesus says, I call my sheep know my voice. Dalam Yohanes 10 katakan ayat 10 katakan, aku memanggil domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suara. I ask myself, what voice am I listening to? Dan saya minta sama Tuhan, suara apa yang saya dengar? Am I listening to the voice of my brain, to my flesh? Apa pada hari itu saya dengar suara dari pikiran saya atau daging saya? Or am I listening to the voice of my heart? Apa saya mendengar suara dari hati saya? Tuhan berkata. What happens when you say yes to God Apa yang terjadi kalau saudara katakan ya kepada Tuhan? is that He has the opportunity to use you. Tuhan punya kesempatan untuk memakai. He cannot come back down to earth Tuhan itu tidak akan datang and kedua do kali. it Himself. Datang kedua kali seperti sang hari mati lagi di kayu salib. He can only work for you. Sekarang itu hukumnya Tuhan cuma bisa bekerja. He can only use you to reach your neighbors. Karena Tuhan akan pakai engkau He can only use you to set the captives free. He can only use you to set the captives free. Dan dia hanya gunakan saudara untuk lepaskan itu rantai-rantai ikatan dari orang. But you need to have a willing heart to say yes. Tapi Like saudara He has said. perlu punya hati, keinginan hati yang mengatakan ya buat Tuhan. Number 2, Nomor yang kedua, you must be willing to use your talents and your gifts for more than just yourself. jadi saudara harus menggunakan memberi gift atau talenta yang Tuhan berikan sama saudara itu lebih daripada hanya untuk diri saudara. In Matthew 25 Dan di Matius 25, is the parable of the talents. dan itu contoh-contoh daripada orang yang punya talenta. You may know this parable. Saudara pasti tahu dan perumpamaan ini. A master was going to go on a long trip, so he called 3 of his servants to himself. Tuannya itu mau pergi perjalanan yang jauh, makanya dia panggil 3 hambanya ini. And the scripture says that he gave to each of them according to their ability. Jadi jika ayat katakan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka itu 3 orang itu sesuai dengan kemampuan mereka. At that time, the servants would have lived in the master's house. Dan ada itu namanya hamba yang tinggal di dalam rumah tuannya. So the master would have known his servants well. Jadi sebenarnya yang dikasih talenta itu kan orang-orang tinggal di rumah, jadi mas Tuhannya tahu mereka. So he called 3 servants that he believed he could implicitly trust with his money. Jadi dia panggil 3 orang yang dia tahu mereka dan dia mempercayakan uangnya. And he gave them according to their skills and abilities. Ingat, dia berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka dan kemampuan yang mereka bisa miliki. To one servant he gave 5 talents. Dan untuk 1 orang dia berikan 5 talenta. To another servant he gave 2 talents. Dan ada yang lain dia berikan 2 talenta. And to the other servant he gave 1
yang hamba yang lain diberikan 1 talenta. And we know this story, yes? Kita tahu cerita ini kan akhirnya seperti You're apa. familiar with it? Saudara mengerti ya cerita The ini? one with the 5 talents, he went out and he traded. Orang yang dengan 5 talenta ini dia mulai buat dan And he received 5 more. dan dia memultiply jadi 5 lagi. And the one with 2 did the same thing. Dan orang yang dapat 2 talenta dia melakukan hal yang sama dan He went out and he used the giftings and the talents that the master knew he had. Dia menggunakan talenta yang masternya berikan itu dan dia And he mendapatkan produced 2 more. dan dia menghasilkan 2 lagi. But that third servant. Tapi yang datang ke pelayannya hamba yang terakhir In Matthew 25, verse 24, di dalam Matius 25 ayat 24 it says, the third servant came back to the master. dan pelayan yang ketiga datang kepada tuannya. He said, I knew you were a hard man, Saya tahu bahwa kau itu orang yang keras. reaping where you have not sown, Kau apa namanya membuat apa yang kau tidak tabur. and gathering where you did not scatter. Jadi mendapatkan mengumpul semua yang kau sebenarnya tidak menabur atau melakukan itu. Listen to this. Dengan He said, I was afraid, dia katakan saya takut and I hid your talent in the earth. dan saya sembunyikan uang itu di dalam tanah. Here is your talent back. Dan dia kembalikan 1 yang dikasih itu kembalikan kembali. And the master's response was that you are a wicked, sinful servant. Dikatakan Tuhan itu bilang kau jahat dan kau orang yang berdosa dan kau sangat jahat sekali. You have to use your talents for the kingdom of God and not just for yourself. Ingat bahwa jangan menggunakan talenta Let's examine a few things in this scripture. untuk menggunakan jangan dirikan untuk kerajaan surga dan pikirkan tentang ayat ini. First of all, the scripture says that the man believed that God was a hard taskmaster. Perhatikan, lain yang dia katakan engkaulah hamba yang jahat dan keras. Religion tells us that God is out to punish us. Agama atau dia selalu mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang menghukum. Many people perceive God as a master of their lives that must be served. Jadi orang memikirkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kita harus melayani dia. Otherwise, He will punish them. Kalau tidak, dia akan menghukum kita. That somehow God is a mad God, Jadi dipikirnya Tuhan itu Tuhan Allah yang suka marah gitu. looking for the wrong in us instead of the good, Dia cari apa yang salah dalam saudara dan waiting for our failures to disqualify us, tunggu untuk kegagalan yang sudah lakukan kemudian dia instead of being the one who is our constant encourager. lebih daripada yang selalu menguatkan kita. The servant had a wrong perception of his master, Hamba yang ketiga punya pemikiran yang salah, and that led to a wrong understanding of how his master was going to treat him. akhirnya membawa dia kepada pengertian yang salah juga. That wrong understanding produced fear, Dan pemikiran yang salah ini selalu menghasilkan ketakutan and it immobilized the servant. dan membawa orang itu menggerakkan dia. And instead, he hid everything that was placed within him. Dan lebih daripada dia memakai apa yang ditaruh dalam dia. Your heavenly Father is radically in love with you. Ingat bahwa Bapamu di surga sangat radikal He mengasihi is your saudara. constant companion. He is your constant companion. Dia selalu berjalan dengan saudara dan tidak meninggalkan saudara. He is for you and not against you. Ia bersama-sama dengan saudara dan tidak pernah melawan We just saudara. sang a song that His favor is upon you, Dan kita nyanyikan lagu bahwa kasih setianya selalu bersama and He kita. has
menginginkan tunggu waktu kapan dia menghakimi saudara. If we take a wrong step, Kalau saudara mengambil langkah yang salah, then His mercy is due every morning. selalu firman Tuhan katakan kemurahan-Nya dan kasih karunia-Nya baru setiap hari. If I miss the target, Kalau saya tidak sampai kepada bola atau target yang saya tentukan, then the blood of Jesus is as strong as it was yesterday as it is today. darah Yesus itu sama kuat untuk dulu dan sekarang menolong saudara. Grace is waiting for you at every turn. Kasih karunia itu selalu tunggu di dalam setiap bagian dalam hidup saudara. No, He is not waiting for you to fail, Iya, Tuhan itu tidak ada tunggu saudara untuk gagal, but He is waiting for you to take your place in His kingdom. tapi Dia tunggu saudara untuk ambil He has tempat, good things for you. ambil tempat dalam kerajaan He surga. is clearing the way for your success. Bahkan Dia membersihkan jalan untuk saudara untuk sukses. And He has anointed you for His calling and purposes. Dan Dia telah mengurangkan kau untuk panggilan dan tujuan yang Dia taruh dalam hidupmu. Now the servant made one other critical mistake. Dan hamba ini membuat satu kesalahan yang sangat besar. In addition to his wrong understanding, Aliran pemikiran yang salah tadi is how he used the master's talents. itu yang dia pakai talenta dari Tuhan itu. He buried it in the earth. Dia simpan di dalam tanah. Instead of using the master's talents for the master's purposes, Daripada dia harusnya dia menggunakan talenta Tuhan itu untuk tujuan daripada Tuhan itu punya tujuan. he allowed his fear to stop him. Perhatikan di sini. Dia biarkan ketakutan menghentikan dia. So he only used the talent given to him for his own purposes. Jadi dia menggunakan talenta itu hanya untuk dirinya sendiri. When we bury what God has given us in the earth, Waktu kita pakai apa, kumpulkan apa yang Tuhan berikan kepada kita di bumi ini, then there is no return on the investment that God put in us. makanya tidak ada hal yang kembali kepada Tuhan. You cannot constantly use your talents for the world. Jadi kau tidak bisa pakai talentamu itu untuk di dunia ini, salah satu pengertian yang kita Because the bilang. way of the world only steals, kills, and Sebab destroys. cara kita selalu mencuri, membunuh dan It membinasakan. looks attractive. Dan itu membuat saudara melenceng dari apa yang Tuhan katakan. But when you use your talents for worldly purposes, Kalau saudara memakai talenta itu untuk tujuan duniawi, you will get no return. saudara pasti tidak dapat hal yang kembali. We must use our talents and gifts for the purposes of God. Kita harus pakai talenta ini untuk tujuannya Tuhan. When you only use it for yourself or in the world, Waktu saudara pakai talenta itu diri saudara dan untuk dunia ini, Jesus ultimately said that what you have will be taken from you. dan Yesus katakan bahwa apa yang saudara miliki akan diambil dari saudara. But let me clarify, it's not God who takes it. Dan saya menjelaskan bukan Allah yang mengambil itu. God's not taking it back. Tuhan itu tidak akan ambil talent kembali kepada dia. He's the one who made the deposit so that there would be a return. Jadi dia memberikan deposit atau dia mengharapkan ada kembali. Rather, it's the world system that steals it all. Itu karena sistem dunia yang mencuri semuanya. It's not God's punishment. Bukan hukuman Tuhan. It's simply that you are using your investment in the wrong place. Itu adalah tujuan kalau saudara menggunakan investasi atau talenta untuk hal yang salah di dunia ini. But when you use your talents and gifts for God's purposes, Jadi waktu saudara menggunakan talenta untuk tujuan Allah tadi, when you use your inheritance as it's supposed to be used, waktu saudara memakai semua warisan saudara untuk apa yang harus saudara then you lakukan, get refreshed and empowered. saudara mendapatkan kesegaran dan kekuatan itu terjadi. You get healthy, healed, and whole. Saudara menjadi sehat dan saudara menjadi penuh. You get loved on and covered by grace. Dan saudara mendapat dikasih dan saudara dipenuhi oleh And kasih. ultimately, you will find your place in the kingdom of God. Dan akhirnya saudara menemukan tempat saudara And yang dalam that surga. will be your full satisfaction. Dan itu yang akan menjadi kepuasan yang sepenuhnya. The inheritance God dropped in you Dan warisan yang Tuhan berikan kepada saudara is intended
to give a return when you use it for God's purposes. Itu selalu, perhatikan, wait a second. Itu hukumnya selalu menghasilkan hal yang kembali kepada saudara. Kalau saudara panggil itu Tuhan, itu hukumnya selalu kembali, pasti menghasilkan. You must have a willing heart to say yes. Saudara harus punya keinginan hati yang mengatakan iya. You must use your talents and your gifts for kingdom purposes. Saudara menggunakan talenta dan pemberian Tuhan itu untuk tujuan kerajaan. Number 3, you must always be seeking the next step in your journey. Dan selalu saudara punya hati untuk cari langkah yang berikutnya dalam perjalanan saudara. Never be satisfied with what God did in your life yesterday. Artinya tidak perlu puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kemarin. Never be satisfied with what God has done in the past for you. Jangan puas dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. You've been given this great gift, this building. Tuhan memberikan kepada saudara pemberian yang luar biasa, salah satunya gedung ini. But this building is only the start of your journey of what God wants to do through this church. Tapi gedung ini cuma adalah awal di mana Tuhan membawa saudara dalam perjalanan lebih besar dari gereja ini. It was never intended to be the end. Tuhan tidak pernah punya rencana terakhir bahwa hanya Yes. membangun gedung ini. Celebrate the moment that God's faithfulness brought before you. Rayakan kalau Tuhan saudara tidak apa-apa, rayakan senang apa. But there is so much more. Tapi ada yang lebih daripada itu. That is why you have been given this inheritance. Itu sebabnya nama sudah diberikan warisan tempat sebesar. There's more space. Ada tempat masih banyak There's more room up there. dan masih ada tempat yang masih kosong. There's more people to go out and get. Dan saudara di luar sudah bawa orang masih And banyak. he can be brought into the house of God to hear his word. Dan saudara bawa mereka supaya mereka dengar firman Tuhan. Mereka ada di sini. But you must not be satisfied Tapi jangan pernah puas that what God did yesterday. apa yang Tuhan lakukan kemarin. Because he has a new vision Sebab Tuhan selalu punya visi yang baru and a great hope and a great future for this dan church. punya pandangan masa depan yang baru bagi saudara. As a team, we started a conversation. Waktu kami lagi ini dan kita And mulai it was about old wineskins. It was about old wine. dan kami berbicara tentang anggur yang baru. And many of us had input on what this meant. Dan semua berikan input di dalam mobil itu kita bicara. And all of a sudden, this became very relevant to this message. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang relevan daripada Mark 2:22. Markus 2 ayat 22. Jesus said that no one puts new wine into an old wineskin. Tidak ada orang menaruh anggur yang baru di dalam kantong anggur yang lama. Or else the wine bursts the wineskin. Dan It's right there. That scripture says sehingga that. kantong anggur itu terbuang karena merobek itu apa dalam kantong The anggur. wine is spilled and the wineskins are ruined. Dan akhirnya anggur itu keluar dan kemudian merobek. New wine must be put into new wineskins. Perhatikan, anggur yang baru harus taruh di tempat anggur yang baru. God has not brought you here to do the same thing. Tuhan tidak bawa gereja ini untuk melakukan hal yang sama. He has brought you to this point to do a new thing. Tuhan membawa saudara untuk melakukan hal yang baru. Both personally in you and in this church. Dan secara personal dalam saudara dan dalam gereja ini. He's looking for those that will continually offer themselves as a living Dan sacrifice. dia mau memakai saudara sebagai persembahan yang hidup. That he may pour his fresh anointing upon you. Dan sehingga tidak akan melepaskan urapan dan kuasa dalam saudara. And that fresh anointing cannot be put into an old wineskin. Urapan yang baru itu tidak mungkin ditaruh di tempat It must yang be baru. fresh. Harus tempat It yang must baru. be new. Harus tempat yang A baru. new heart. Hati A yang new baru. thought. Pikiran yang baru. A new mindset. Cara mindset yang baru. To find your place in the kingdom of God. Untuk menemukan tempat saudara kerajaan surga. You must have a continuously open heart. Perhatikan sini, saudara harus punya sesuatu yang konsisten untuk hati selalu terbuka kepada So that you saudara. can hear his voice in his next calling. Sudah mendengar suaranya dan panggilan berikutnya apa yang dia mau. Psalms 92:10.
Mazmur 92 ayat 10. It says, my horn. Dia katakan tabung saya. Other translations say my strength. Dia katakan kekuatan saya. So my strength you have exalted like a wild ox. Ya, itu trompet saya itu adalah baru itu untuk meninggikan. I have been anointed with fresh oil. Dan itu tanduk kepala itu sudah dimasukkan dengan minyak yang baru. God wants to refresh and anoint you with new strength. Ingat, Tuhan selalu membuat suatu kesegaran dan Dia mau tahu apa yang baru. Not the strength that you used to get here. Not the strength that you used to get to this place. Bukan kekuatan untuk saudara datang ke tempat ini, But a new, refreshed strength tapi suatu kesegaran yang baru yang Dia akan berikan for your next step untuk in the langkah saudara journey of berikut, faith. untuk langkah saudara berikut dalam perjalanan iman. There is so much pain and hurt in Manokwari. Terlalu banyak luka dan kesedihan di Manokwari. There is so much want and need in Manokwari. Terlalu banyak keinginan atau kebutuhan yang mereka perlukan. But you have the answer. Tapi saudara punya jawaban. You can set the captives free. Saudara bisa melepaskan mereka dari You tawanan. can bring their deliverance. Saudara bisa membawa kebebasan You bagi can mereka. rescue them from their unrighteous ways. Saudara bisa menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tidak benar. Because of the inheritance in you. Sebab karena warisan yang ada dalam engkau, You can do this. saudara bisa lakukan. There is so much more God wants to do through your church. Masih banyak saudara-saudara Tuhan lakukan lewat gereja ini. Rebecca. In Revelation 5, verse 12. Di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12, I love meditating on this scripture. saya senang sekali renungkan ayat ini. That I don't know why, but it captures my heart of who Jesus is. Saya tidak tahu kenapa hal ini bisa seperti mengambil hati saya untuk melihat kepada Dia. John sees a vision of the throne, Yohanes itu melihat visi tentang tahta Tuhan and around it are angels dan and the elders and the beasts. dan dikatakan di sekitarnya Tuhan adalah malaikat dan juga ada orang-orang kudus. We already sang a song about that this morning too. Do you remember? Kita baru aja nyanyi lagu itu kan. So verse 12, actually at the end of verse 11, Dan akhir dari ayat 11 it says there were 10,000 dia katakan times 10,000. dia katakan ribuan kali ribuan orang And thousands of thousands saying with a loud voice, ribuan orang itu menyanyi dengan suara yang keras. worthy is the Lamb Engkau layaklah Tuhan to receive power untuk menerima kuasa and riches dan kekayaan and wisdom dan and hikmat strength dan kekuatan and honor dan kehormatan and glory dan kemuliaan and blessing. dan berkat. Hallelujah! Haleluya. That is our King. Itulah raja kita. Jesus is on the throne today, Yesus ada di takhta hari ini and His inheritance is in you. dan Dia punya warisan dalam saudara. The Lamb of God is your inheritance. Jadi domba yang tersembelih itu adalah warisan In kita. you is everything that was Dan purchased on the itu dia cross. sarungkan dan dia beli di kayu salib. In you is the anointed power. Dan dalam saudara itu harapan dan kuasa. In you are riches. Dan saudara kaya. In you is wisdom. Dan di dalam saudara ada hikmatnya. In you is strength Ada kekuatan and honor dan kehormatan and glory. dan kemuliaan. And the one who is in you is your blessing. Dan siapa yang dalam saudara itulah berkat. It is all in you. Semua dalam saudara. Jesus paid it all Yesus bayar and semuanya has not withheld anything. dan Dia tidak menahan segala sesuatu. His desire is that you go into all the earth Dan keinginannya Dia sudah pergi ke and seluruh dunia proclaim His name, dan menyatakan namanya to bring those and deliver them, dan membawa orang dan melepaskan mereka to invite them to experience the freedom that you have in Christ Jesus, supaya mereka mengalami kemerdekaan dan kebebasan dalam Yesus to Kristus. invite people to experience the peace of God
belum selesai. No, it's only begun. Tapi justru waktu kamu mulai ini, And I pray that you will experience a new and refreshing anointing jadi waktu kamu mulai kamu ini, itulah yang saat ini baru mulai to empower you to meet this new and next chapter. untuk membuat saudara masuk ke dalam level yang berikutnya. Are you willing to say yes to the calling of God? Apa saudara mau mengatakan ya untuk panggilan Tuhan? Are you willing to lay down your life and use the talents that He's placed within you? Apa saudara ingin untuk memakai talenta yang dia taruh dalam saudara? Are you willing to, by faith, take this next step with Jesus Apa Christ? dengan iman saudara berani ambil langkah iman yang berikutnya dalam hidup? Matthew 6:33 Matius 6 ayat 33. says, "Seek ye first the kingdom of Dia God katakan cari dalam dulu and kerajaan His Allah righteousness, dan kebenaran, and all these things shall be added unto you." dan semua akan ditambahkan kepada saudara. The inheritance in you Dan warisan has been added. dalam saudara itu sudah diberikan. It is the Holy Spirit Yaitu Roh Kudus and the seal of your salvation and power. dan meterai daripada keselamatan dan kuasa yang sudah diberikan. To have the inheritance flow out of your life, Jadi mendapatkan warisan yang mengalir keluar dalam hidup you must first accept Christ as your personal Savior. saudara. Langkah pertama, kalau saudara belum mengalami, saudara harus menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. To have this power in you that I've been talking about. Untuk mendapat kuasa dalam saudara yang saya sedang To bicara. experience the grace of God and the love of God. Mengalami kasih karunia dan kasih Allah. The very first step is that you must accept Jesus Christ as your Lord and Langkah Savior. pertama saudara harus terbuka untuk menerima Yesus sebagai And Juru when Selamat you pribadi. do, He will seal you with the Holy Spirit. Waktu saudara buka hati dan menerima Yesus, Dia akan memeteraikan saudara. It's a seal to forever say that you are His. Jadi Alkitab menulis bahwa waktu meterai diberikan itu untuk selama-lamanya dalam saudara. If you are here this morning Kalau saudara ada pagi ini, and you have not accepted Jesus Christ, belum pernah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, I told you God is not mad at you. Tuhan tidak marah sama saudara. He's been waiting for you. Dia menunggu saudara. He's been waiting for you to come to Him Dia menunggu saudara untuk datang kepada Dia. so that He can empower you and walk this journey of life. Sehingga Dia bisa menguatkan saudara dan membawa saudara berjalan dengan Dia dalam hidup ini. Maybe you're here today Mungkin saudara datang hari ini and you felt that God is far off. dan kau mungkin rasa Allah itu berjauh, Tuhan belum jauh dari saudara. Maybe even with amazing worship. Walaupun mungkin saudara tadi dengan penyembahan yang luar biasa. Maybe your heart is still been feeling like it is separated from the living God. Tapi saudara tetap masih merasa, oh hati saya masih terpisah dengan Allah yang hidup. Like I told you earlier, His mercies are new every morning. Dan saya katakan tadi bahwa He kasih is yang berani setiap hari. willing, He is willing and ready Dan Tuhan itu senang dan to forgive what you have done and push you forward to your destiny. Mampuni apa yang sudah saudara lakukan dan mendorong saudara maju ke depan. If I could have a moment that you would close your eyes. Saya meminta waktu dengan saudara menutup mata saudara semua. If there is anybody here today Tapi kalau ada orang di sini yang hari that ini, needs to say yes to Jesus Christ for the first time, saudara mengatakan kepada Yesus, pertama kali menerima Yesus, saudara saya katakan ya. or if you have felt far and away from Jesus, Atau saudara jauh dari Tuhan. and it's time for you to come back. Dan waktu saudara sudah It's time for you to take your place in the kingdom of God. dan datang kembali mengambil posisi saudara dalam kerajaan I surga. want you to raise your hand. Kalau saudara yang pertama kali belum pernah menerima Yesus dan mengatakan If you ya, want Jesus, dan saudara belum pernah if mengalami you want to experience His majesty and power in you, dan mengalami pengalaman ini, Tuhan Yesus itu angkat tangan, raise your hand. angkat tangan kalau saudara belum pernah membuka Tuhan sebagai Tuhan. Thank you. Is there anyone else? Angkat tangan kepada You need to accept Christ as your Savior. dan saudara belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat saudara. Hallelujah.
Kami mau menangkap firman-Mu yang sudah kami dengar, sehingga kami menjadi orang-orang yang menggenapi panggilan-Mu, untuk kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami melihat rancangan-rancangan yang luar biasa Engkau siapkan dalam kehidupan setiap kami. Kami menerima, ketika terus kami mencari wajah-Mu, kami dan terus tidak pernah berhenti. Disitulah kami akan melihat sesuatu yang besar. Disitulah kami akan melihat rancangan yang sudah Engkau siapkan. Mata rohani kami terbuka. Kehidupan kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu sungguh hidup bagi setiap kami, dan terus akan menghidupkan kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang berpadanan dengan Kristus, dan hidup kami adalah hidup yang bisa menghasilkan buah. Hidup kami adalah hidup yang menggenapi panggilan-Mu. Hidup kami adalah hidup yang terus mau melihat kemuliaan-Mu. Hidup kami akan terus melihat terobosan demi terobosan. Hidup kami akan terus melihat bagaimana karya terbesar itu benar-benar nyata kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Firman-Mu terus mengingatkan bagi setiap kami. Firman-Mu terus mendorong umat kami. Firman-Mu terus menjadikan kami hidup berkarya di dalam Engkau. Hidup kami senantiasa hidup berpadanan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan untuk panggilan kami bersama-sama dengan Engkau, melihat kemuliaan, melihat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan setiap kami. Memberkati hamba-Mu Pastor Holgren yang sudah bisa berkata, kembalikan harapan baru, memberkati pelayanan, bisnis, pekerjaan ini. Bahkan apapun yang hamba kerjakan untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepada-Mu, di situ otoritas dan Saudaratus mengalir kehidupan kami. Tim yang bersama-sama dengan kami, biarlah mereka terus membawa kemuliaan kemanapun mereka berada. Terima kasih. Hari ini kami akan mengajarkan firman-Mu dengan tubuh dan doa. Saya undang anak-anak kerja maju. Kami akan mengajarkan firman-Mu dengan